Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Seperti biasa jumpa lagi bersama saya Moritz di segmen edukasi dari Amarket pada saat ini. Rekan trader semuanya, seperti biasa kita akan memulai edukasi kita. Tidak pernah saya meninggalkan rekan trader. Saya akan selalu memberikan edukasi yang sangat luar biasa buat rekan trader semuanya, agar rekan trader memahami apa itu trading, sehingga setidaknya sukses dalam trading nanti. Oleh karena itu rekan trader, tetaplah bersama kami, tetaplah bersama Amarket, karena kita akan membahas sedikit edukasi tentang trading untuk rekan trader semuanya. Pada edisi kali ini rekan trader semuanya, saya akan mencoba mengangkat tentang tema yang sangat luar biasa. Tema ini saya angkat karena saya merasa bahwa tema ini harus dipahami oleh rekan trader semuanya. Untuk tema kali ini saya akan mengangkat tentang peluang dan kelemahan dari gaya trading kita, baik itu trading long short maupun trading jangka panjang maupun trading jangka pendek, ya, short dan long trade, ya. Kita semua tahu bahwa ada gaya-gaya trading yang dimiliki oleh para trader semuanya, baik gaya yang sedikit pendek, yang senangnya trading jangka pendek, maupun ada trader yang senangnya trading dalam jangka panjang. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sedikit edukasi tentang bagaimana sih peluang serta kelemahan dari gaya-gaya trading tersebut. Oke, kita mulai rekan trader. Seperti biasa rekan trader, di sini kita akan membahas tentang peluang dan kelemahan short dan long trader. Nah, ini sangat luar biasa ingin saya bahas buat rekan trader semuanya. Dan kalau kita lihat rekan trader, kita bisa lihat bahwa tipe-tipe trader yang ada pada saat ini yang sering kita alami ada sekitar 4 tipe trader, ya. Scalper, day, swing, maupun position trader trading. Nah, kalau kita berbicara tentang tipe-tipe trader ini, sebenarnya tipe trader ini semuanya itu tergantung dari seberapa besar durasi open order atau trading yang kita lakukan. Biasanya scalper itu stylenya sangat pendek, ya, dalam hitungan berapa menit aja udah selesai, mungkin juga dalam detik. Day trading juga seperti kayak gitu, swing trader maupun position trader. Oleh karena itu, pada intinya tipe-tipe trader ini kita bisa lihat dari seberapa besar lamanya kita trading atau seberapa besar penggunaan dari time frame yang kita lakukan. Oke, kita mulai seperti biasa dari pertama. Tipe yang pertama adalah scalper. Kalau kita lihat di sini rekan trader, tipe scalper adalah tipe trader di mana ini adalah tipe trader yang melakukan transaksi dengan rentang waktu yang sangat singkat. Style ini sering disebut dengan scalping. Biasa kan orang bilang, oh scalping nih, scalping nih, scalping nih. Nah, trading jangka pendek, ya. Kalau kita lihat tipe scalper ini, time frame yang digunakan itu adalah antara time frame M1 sampai M15, ya, antara M1 sampai M15, ya. Ini adalah tipe-tipe scalper atau trading scalping, ya. Nah, kalau kita lihat tipe scalper ini, dia mempunyai kelemahan dan kelebihan. Kalau kita lihat di sini, kelebihan dari scalping adalah ya modalnya sangat minimum, ya. Tapi sebenarnya berbicara modal ini relatif rekan trader. Banyak juga trader tipenya scalping tapi mereka open posisinya dengan modal besar karena pingin cepat memperoleh keuntungan dengan waktu yang relatif sangat pendek, ya. Selanjutnya kelebihan dari scalping ini adalah targetnya sangat pendek. Jadi jangka waktu trading itu sangat pendek rekan trader, ya. Dapat momen untuk bisa posisinya bagus, langsung dibablas aja, dihabisin aja. Nah, ini adalah tipe dari scalper. Nah, selanjutnya adalah penggunaan waktu yang sangat singkat. Ya, karena menggunakan time frame yang sangat pendek, jadi ya waktunya sangat singkat, ya. Karena kan trader kan tahu time frame-nya sangat pendek, ya. Jadi dia membutuhkan waktu sangat singkat memperoleh momen yang penting, langsung open posisi. Sedangkan kekurangan dari scalper atau cara trading scalping adalah penggunaan time frame yang sangat kecil akan menimbulkan noise atau false signal, ya, atau fake signal. Ya sudah barang tentu logika trading adalah semakin pendek time frame, semakin akan kita menemukan banyak sekali fake signal di sana.
Selanjutnya, kekurangannya adalah akurasi yang tidak terlalu bagus. Ya, karena sangat pendek, jadi akurasinya tidak terlalu bagus rekan trader ya. Selanjutnya, kekurangan berikutnya adalah waktu untuk meletakkan stop loss dan take profit itu pada prinsipnya tuh tidak ada lagi, karena mau gimana mau tentukan stop loss atau take profit atau cut loss maupun cut profit rekan trader apabila waktunya sangat singkat ya. Dapat momen langsung selesai, Jadi biasanya para trader scalper ini mereka tidak menggunakan stop loss maupun take profit. Dan terakhir adalah sangat menguras tenaga serta pikiran karena sering memantau platform. Sering dan terus sering memantau platform membuat kita menguras tenaga dan pikiran kita. Selanjutnya, tipe trader selanjutnya adalah day trader. Day trader adalah gaya trading di mana trader akan membuka order dan menutupnya pada hari yang sama. Ya, jadi pada hari yang sama, ya 24 jam hari yang sama sudah harus menutup posisi kita. Jadi time frame yang digunakan adalah antara M30 30 menit sampai 1 jam H1 ya. Kalau kita lihat day trader ini, dia mempunyai kelebihan dan kelemahannya. Berbicara tentang kelebihan, kita bisa bilang bahwa penggunaan waktu yang sangat singkat ya, setidaknya kita bisa terhindar dari biaya nginap ya. Karena kalau pindah hari berikutnya kan akan ada biaya nginap di situ. Oleh karena itu, kelebihannya sangat singkat, jadi kita bisa terhindar dari biaya nginap. Berikutnya adalah gaya trading ini lebih santai ya, terus terang lebih santai ya, karena time frame-nya udah sedikit agak besar ya, walaupun tidak besar banget ya. Antara M30 sampai H1 ya. Sehingga dia jika dibandingkan dengan scalping ya setidaknya kita bisa menempatkan stop loss dan take profit lah. Nah, selanjutnya modal dibutuhkan juga relatif masih dikit, tidak terlalu besar modalnya ya. Tapi berbicara tentang modal ini sebenarnya relatif rekan trader. Day trader aja dia bisa pakai modal besar kok. Jadi berbicara tentang modal itu berbicara kembali ke diri kita masing-masing. Sedangkan kekurangan dari day trading adalah analisa ini harus akurat rekan trader. Kita harus benar-benar menganalisa, kita melihat banyak faktor baik itu analisa secara teknikal maupun secara fundamental, karena time frame yang digunakan ini termasuk time frame yang tidak terlalu besar, tidak terlalu panjang ya. Oleh karena itu analisa harus akurat. Selanjutnya adalah kelemahannya adalah kadang transaksi itu bisa lebih dari 1 hari. Ya kalau kita udah floating, udah pindah ke hari berikutnya, kita akan kena swap atau biaya nginap. Dan selanjutnya kelemahan berikutnya dari day trading adalah masih diperlukan untuk sering memantau grafik. Ya biar gimana kan kita masih sering memantau grafik karena ya memang tidak seperti scalping akan selalu melihat melotot platform terus. Ya, tapi kalau day trading ya minimal kita udah bisa tahu lah, oke, ada posisinya sini, ada dapat momen, oke, kita udah bisa melihat grafik terus ya. Nah, selanjutnya adalah swing trader. Nah, scalping M1 sampai M15, day trading M15 sampai H1. Nah, sekarang kita berbicara tentang swing trader. Swing trader adalah tipe trader yang melakukan transaksi dalam jangka waktu yang menengah. Ya, jangka waktu menengah ya mungkin hampir 1 hari, 2 hari atau menuju ke 1 minggu ya. Jadi time frame yang digunakan juga biasanya H4 atau misalnya daily. Sehingga jangka waktu antara pembukaan order dan penutupan order ya bisa sekitaran ya harian atau mingguan ya, karena ini kan swing ya. Jadi biasanya kan agak sedikit panjang. Kalau rekan trader lihat saya membawakan analisa mingguan, itu sebenarnya style swing itu karena saya menganalisa dengan menggunakan time frame 1 jam dan 1 minggu. Dalam waktu 1 minggu saya menganalisa bagaimana pergerakannya. Nah, biasanya dari pergerakan time frame swing seperti kayak gitu sebenarnya lebih mudah kan trader. Logikanya gini aja, semakin panjang time frame semakin gampang untuk kita menganalisa arah pergerakan. Semakin kecil time frame semakin sulit sebenarnya ya. Karena akan terjadi banyak back signal di sana. Oleh karena itu teknikal sangat dibutuhkan di sana. Kalau time frame panjang swing ya kita lebih banyak melihat fundamental sebenarnya. Karena fundamental sangat berpengaruh. Sedangkan kalau teknik, kalau scalping dan lain-lain, fundamental sebenarnya nggak terlalu berpengaruh karena ambil jangka waktunya pendek ya. Nah ini yang harus diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Sedangkan kelebihan dari swing trading, rekan trader bisa lihat adalah peluang profit yang lebih besar per transaksi jika dibandingkan dengan scalping atau day trading karena analisa yang dilakukan pada time frame yang lebih sedikit panjang dan kecenderungan
memiliki tingkat kevalitan yang lebih besar. Modal yang dibutuhkan sudah tentu agak sedikit besar jika dibandingkan dengan scalping dan day trading. Sedangkan gaya trading ini lebih santai ya, karena time frame-nya juga agak panjang ya, H4 atau 1 hari ya rekan trader ya. D1 maupun 1 minggu ya. Jadi ceritanya kita tidak terlalu terburu-buru. Tidak sering-sering lah kita melihat grafik atau melihat platform kita ya. Selanjutnya kalau kita tadi adalah kelebihan, sekarang kekurangan. Kekurangannya kalau kita lihat ya, karena kalau kita lihat secara teknikal ya ada supportnya jauh ya, daripada support dan resistennya itu sangat jauh ya dari scalping dan day trading, berarti potensi loss-nya ini juga sangat besar apabila kita salah memprediksikan arah pergerakan. Selanjutnya adalah position trader. Nah, kalau swing itu 1 minggu, kalau position trader ini lebih panjang lagi rekan trader. Tipe trader ini adalah melakukan transaksi dengan jangka panjang jika dibandingkan dengan tipe-tipe sebelumnya, baik itu scalping, day trading, swing ya. Nah, time frame yang digunakan juga ya time frame weekly atau monthly atau time frame mingguan atau bulanan ya. Jadi ini udah panjang. Analisa panjang. Kalau saya bilang position trader ini ya lebih banyak ke, kalau saya bilang ya, position trading ini sebenarnya lebih banyak ke investasi sebenarnya, karena bisa melihat arah pergerakan yang lebih panjang ya. Nah, kelebihannya potensi keuntungan per transaksi sangat besar karena ya potensinya besar ya, karena panjang jadi gampang dan kita bisa melihat. Karena selain itu juga faktor dalam trading position trader ini yang paling sering kita lihat juga selain teknikal sudah barang tentu fundamental, karena pengaruh fundamental sangat besar di situ jika dibandingkan dengan scalping ya. Bisa dilakukan sebagai kerjaan sampingan ya, makanya saya bilang kan lebih banyak ini lebih ke investasi. Kita bisa melihat posisi yang terjadi, kita tahu keadaan ekonomi seperti kayak gini, kita open posisi ya udah kita tinggalin aja. Ya, kita tinggalin aja karena kita kan lebih senang main panjang ya. Biasanya kalau yang style seperti kayak gini ya sudah barang tentu akan harus mempunyai kondisi uang yang banyak, karena kalau terjadi apa-apa atau salah prediksi ya kita bisa loss besar juga sebenarnya ya. Bisa mendapatkan keuntungan yang besar terutama pada saat pasar yang sedang tren ya. Sudah tentu aja kalau pasarnya tren ya kita dapat besar, tapi kalau pasarnya berbalik tren ya kita lossnya juga besar juga sebenarnya. Sedangkan kekurangan untuk position trading ya karena kita bisa lihat bahwa supportnya jauh dari harga modal, potensi lossnya sangat besar per transaksi apabila kita salah menganalisa, dan butuh waktu yang lama untuk profit jika dibandingkan dengan 3 gaya trading yang lainnya. Oke rekan trader semuanya, demikianlah rekan trader video kita kali ini, video edukasi kita kali ini. Saya berharap semoga video ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetaplah analisa terus analisa, belajar dan belajar terus, karena kita tidak akan pernah sukses, kita tidak akan pernah maju tanpa kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.